Assalamualaikum. Aisyah, kamu masih hidup? Nggak mungkin. Alhamdulillah. Aisyah selamat dari kecelakaan itu. Aisyah masih hidup. Aisyah, Aisyah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah mengembalikan Aisyah. Amin. Oh, jadi ini orang-orang yang jahat sama Aisyah dan mau nyingkirin Aisyah. Sabar Aisyah. Doakan Ashanti bisa berhasil. Tapi aku yakin anakmu berhasil diambil dia. Yang penting sekarang kamu sabar. Rehan, kamu kenapa sih nggak biarin aku aja tadi ambil anak aku? Aku tadi udah deket sama anak aku, Rehan. Kita tadi tidak tahu kalau Yoga membawa anak kamu. Tapi kalau tadi kamu sempat muncul, Ashanti bisa ketahuan dan semuanya jadi berantakan. Karena tadi Ashanti sudah sempat bertemu Yoga. Kamu mengerti kan maksudku? Ya kan? Kita berdoa saja. Dan aku juga berjanji supaya semuanya berjalan lancar. Anak kamu bisa diambil. Dan Ashanti juga aman. Kau percaya padaku? Tapi gimana kalau sampai Ashanti kalah? Yakinlah padaku. Tidak akan begitu. Ashanti orang yang tegar. Yakinlah. Ya Allah, Bu Aisyah. Ibu Aisyah masih hidup. Alhamdulillah, syukurillah. Bu, Mina sedih banget mikirin ibu. Anak ibu masih kecil, masih butuh perhatian ibu Aisyah. Minah, gak usah lebay begitu deh. Udah kembali ke dapur. Maaf Nyonya, iya, baik. Abi, tolong anterin Aisyah ke kamar kita ya. Baik, Tuan. Yoga, kamar kita maksud kamu? Enggak begitu. Maksudnya ke kamar tamu. Mungkin Yoga shock karena tiba-tiba Aisyah ternyata masih hidup. Kesenengan. Minah, anterin ke kamar tamu ya. Pelangi? Mungkin dia kangen kali sama kamu Aisyah. Yaudah, bawa ke kamar. Baik, Tuan. Mari, Bu. Ayo, Dek. Dari 4 orang di rumah ini, kayaknya cuma Bibi yang kelihatan tulus sama Aisyah. Ya Allah. Kenapa tiba-tiba perasaan aku seneng banget? Aku merasa anak aku ada di sekitar aku. Aku merasa dia ada di dekat aku. Ya Allah, semoga ini pertanda baik. Lindungilah anakku ya Allah. Dia sangat berarti bagi aku. Jadi Aisyah masih hidup, Ma? Dan dia akan tinggal lagi di rumah ini? Tenang aja, Sasa. Mama tidak akan membiarkan. Pokoknya Aisyah dan anaknya harus keluar dari rumah ini. Titik. Jeng, kita ini udah berkali-kali berusaha untuk nyingkirin Aisyah sama anaknya. Tapi selalu aja gagal. Jangan-jangan tuh anak punya banyak nyawa deh. Sehingga kita mau lakukan apa aja selalu sia-sia.
Iya kan, Syah? Tenang aja, Jeng. Gak usah khawatir. Pokoknya kita tidak boleh putus. Tetap harus cari usaha. Selama saya masih ada di dunia ini, saya akan membuat Aisyah menderita. Silahkan istirahat, Bu. Ibu pasti kelelahan setelah habis lolos dari maut. Semua orang mengira kalau Ibu Aisyah itu sudah meninggal loh, Bu. Tapi Tuan Yoga bilang kalau jasad Ibu itu belum diketemukan. Jadi Minah doain terus semoga Ibu Aisyah itu baik-baik aja dan tidak kurang suatu apapun. Makasih ya, Bi. Iya, Bu. Bu, kalau butuh apa-apa, panggil Bi Minah ya. Minah bersih dulu. Hai Plani. Hai. Kamu adalah tujuan utama aku untuk datang ke rumah ini. Kamu yang tenang ya. Aku akan bawa kamu ke ibu kamu. Tante tinggal bentar ya. Tante mau ke kamar mandi. Dadah. Kamu kenapa sayang? Jangan nangis ya. Nih. Cepat. Bah. Cepat. Bah. Aduh, gimana ya? Aku gendong bayi aja nggak bisa. Plani, cup. Jangan nangis ya. Ada tante, smile. Assalamualaikum, Bu. Biar dedeknya Bimin ajak keluar ya. Mungkin dedek pelanginya di dalam kamar terus bosen. Biar ibu juga bisa istirahat. Boleh. Tapi ingat ya, jangan dikasih sama orang tiga tadi. Maksud ibu Nyonya Indah, Non Sasha, dan Nyonya Mira. Weslah Bu Aisyah tenang aja. Minah sudah paham kok sama mereka. Jadi Bi Minah nggak bakalan ngasih ke mereka. Kak, diem aja. Dedek Pelangi. Dedek pengen main ya? Yuk, bosan di dalam terus. Yuk kita main ke taman yuk, kita nyari angin. Biar dedek seger. Yuk. Saya tuh bener-bener nggak habis pikir. Kok bisa ya? Orang yang sudah mati bisa hidup lagi. Bener-bener aneh. Itu artinya Aisyah nggak pernah mati, Ma. Dia selamat dari kecelakaan itu. Jangan-jangan orang suruhan Jeng itu kasih infonya nggak akurat. Orang masih hidup kok dibilang mati. Gak mungkin, itu gak mungkin. Karena saya minta dikirimin foto untuk memastikan benar-benar mati apa enggak. Bener kok mati, ada fotonya. Tapi Jeng, buktinya Aisyah ini ada di sini. Nggak mungkin kan kalau Aisyah itu bangkit dari kubur, Jeng. Udah deh, Ma. Intinya kan sekarang Aisyah ada di sini dan ini musibah besar untuk kita. Iya sih. Tapi Mama kenapa, Ma? Gak tahu kenapa kok tiba-tiba gelap burem ya. Aduh. Yaudah kita masuk ke dalam, duduk aja di dalam yuk. Hati-hati, Jeng. Ya ampun, Ma. Mama mau aku ambilin air putih? Iya. Gak usah, udah.
Gak perlu, udah gak pusing lagi kok. Sepertinya Jeng Indah ini udah mulai stres. Jeng kan sering pusing-pusing mendadak kan Jeng? Ini semua gara-gara anak kampungan itu. Aku sih udah bisa baca Ma tujuan dia datang ke sini. Dia tuh mau ngancurin pernikahan aku sama Yoga. Mama harus bertindak dong. Mama usir dia dari sini, Ma. Makanya Jeng, kita harus secepatnya bisa menyingkirkan dia. Supaya hidup kita bisa lebih nyaman di rumah ini Jeng. Gak usah diingatkan. Pakai acara dia habisin. Dari kemarin juga pengen saya habisin kan? Udahlah, tenang aja. Kita sekarang tidak boleh terang-terangan mencelakai Aisyah. Ya, pasti sekarang Aisyah udah lebih hati-hati lagi. Jangan sampai karena kita mencelakai Aisyah itu menjadi bumerang buat kita sendiri. Pakai taktik dong. Sampai kapan Ma kita akan biarin dia tinggal di sini? Sasa, kamu nih cerewet banget sih. Tenang, sabar. Kita pikirkan nih. Soalnya kita harus curiga kenapa Aisyah tiba-tiba datang ke sini. Kok berani ya? Padahal kan dia tahu dari dulu kita selalu ingin menyingkirkan dia, tapi dia datang. Sasa, Mama yakin sekali di belakangnya Aisyah ada orang yang menyelamatkan Aisyah. Buktinya dia masih hidup. Padahal kecelakaan itu kan hebat banget. Angkotnya jatuh ke jurang, kebakar lagi. Kenapa dia masih hidup? Bener kan? Masa sih Jeng? Iyalah, pakai otak. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon. Hanya kepadamu lah hamba meminta pertolongan ya Allah. Lancarkanlah usaha Santi ya Allah. Selamatkanlah dia untuk menolong anak hamba. Lancarkanlah dia untuk kembalikan anak hamba pada hamba ya Allah. Dan jauhkanlah mereka dari orang-orang jahat yang ada di rumah itu. Masuk. Aisyah, kamu belum tidur? Kamu lagi ngapain? Aku lagi tidur-tiduran aja tadi. Kamu kenapa? Pusing? Apa gara-gara kecelakaan itu? Oh, enggak. Aku baik-baik aja kok. Aisyah, kamu jangan umpet-umpetin penyakit kamu. Kalau kamu ngerasa sakit, kamu langsung ngomong. Aku khawatir sama kamu. Yoga, aku kan terlalu sering ngerepotin kamu. Aku gak mau ngerepotin kamu lagi. Kamu udah banyak bantuin aku. Enggak lah. Aku gak rasa ngerepotin kok. Aku justru akan seneng. Tapi aku gak mau bikin kamu sama Sasha berantem. Aku gak mau Sasha salah paham. Aku kan gak mau ngerusakin hubungan kalian. Aku yakin Sasha juga ngerti kok. Enggak, pokoknya kamu tenang aja. Kamu istirahat. Aku akan selalu ada buat kamu. Ya? Biar aku telepon dokter ya. Yoga keterlaluan ih. Sampai bela-belain mau telepon dokter untuk Aisyah. Dia benar-benar udah diperdayai sama Aisyah. Gue gak boleh tinggal diam. Yoga, aku gak berhak mendapatkan kebaikan ini. Aisyah, kamu tuh banyak menderita gara-gara aku. Tolong kali ini aja, biar aku nebus ya. Oke. Dok, ini Yoga. Kamu bisa datang ke rumah sekarang? Aisyah lagi sakit. Aku berhasil mengambil hatinya Yoga. Kelihatannya dia percaya banget kalau aku Aisyah. Ya, terima kasih ya. Kita tunggu ya. Selamat ulang tahun, Ma. Ini bunga untuk Mama. Seharusnya hari ini
kita bisa merayakannya. Setidaknya kita bisa makan bersama, jalan-jalan bersama, dan senang-senang. Tapi begini tidak apa-apa. Kalau Mama ingat dulu, Ma, pasti ada pesta. Pesta untuk ulang tahun Mama pasti akan sangat meriah. Tapi sudah lama, sudah berlalu. Di ulang tahun ini, Rehan menyedekahkan anak yatim piatu, dan Rehan meminta anak-anak itu mendoakan kesembuhan bagi Mama. Dan semoga saja doa dari anak-anak dikabulkan oleh Allah, dan Mama akan disembuhkan. Itu yang kuharapkan. Karena memang kita hanya bisa berusaha saja sebagai manusia, tapi Allah jugalah yang akan menentukan bagaimana akhirnya nanti. Aku hanya ingin Mama sembuh. Itu saja. Oh ya, apa Mama ingat dengan Ashanti? Iya. Oh, ternyata dia punya saudara kembar, Aisyah. Dan sekarang ini Aisyah sedang dirawat di rumah sakit ini. Tidak kusangka nasib Aisyah begitu malang. Dia tidak seberuntung saudaranya Ashanti. Dia terpisah dengan anaknya, Ma. Juga dibenci keluarga mantan suami. Jadi sekarang Ashanti, Aisyah, dan aku menyusun sebuah rencana. Merebut anak Aisyah. Semoga saja rencana kami bisa berjalan dengan baik, Ma. Aku pun merasa yakin Mama ingin yang terbaik untuk kami. Ya kan? Oh ya, aku sayang Mama. Selamat malam, Bu Aisyah. Ternyata dokter ini kenal sama Aisyah. Jangan sampai dokter ini curiga sama aku. Gimana kabarnya? Kabarnya lagi kurang baik, dokter. Lama ya kita nggak ketemu. Katanya Bu Aisyah habis kecelakaan. Iya dok, makanya. Tolong pastiin ya kalau dia baik-baik aja ya. Baik Bu, silakan Ibu berbaring dulu, saya periksa. Saya tidak melihat tanda-tanda yang berisiko yang dialami oleh Bu Aisyah. Bu Aisyah merasa pusing sekarang. Akhir-akhir ini saya suka pusing, dokter. Tapi kalau saya banyak gerak aja, terus pandangan saya suka kurang jelas. Mual dan muntah setelah kecelakaan itu ada? Enggak, dok. Itu aja kok. Saya tidak melihat tanda-tanda gegar otak atau kerusakan di kepala. Aduh, tapi akhir-akhir ini dokter kalau saya banyak gerak saya suka pusing. Terus pusingnya juga suka sakit banget. Kalau saya lihat pun suka kurang jelas. Baik, saya akan buatkan resep obat untuk mengurangi rasa pusing. Dan saya sarankan agar Ibu untuk periksa ke dokter sekalian melakukan CT scan. Baik Bu, kalau begitu saya permisi. Makasih, dokter. Semoga lekas sembuh. Ya udah, aku anterin ke bawah. Mari. Ya. Oke dok, terima kasih ya. Baik, kalau begitu saya permisi. Selamat malam. Ya.
Bi, aku mau ke apotek sebentar. Aku titip Pelangi ya. Ya Tuhan. Ya, makasih ya. Tunggu Bi, tunggu. Tadi suami saya bilang apa sama Bibi? Maaf Non, Tuan Yoga cuma bilang Bi Mina suruh jagain Pelangi karena Tuan mau pergi sebentar. Pergi kemana? Maaf Non, Tuan Yoga mau ke apotik beli obat buat Ibu Aisyah. Permisi Non. Duh, Ma, gimana dong? Lagi-lagi perempuan itu berhasil memperdaya Yoga. Ih, sering banget sih. Sasha. Makanya Bude bilang juga apa, sekarang masanya kamu bertindak. Jangan nunggu mertuamu aja. Kalau kamu mau ngikat Yoga ya hamil secepatnya. Hamil, Bude? Lah iya toh. Lah kamu itu harus hamil. Kamu lihat sekarang Yoga kenapa terikat sama Aisyah? Hah? Karena anak itu, ngerti kamu? Kalau menurut saya bukan karena itu deh Mbak Yu. Feeling saya nih, si Aisyah itu sudah berhasil mengguna-guna Yoga. Itu yang benar Mbak. Benar sekali. Kayaknya Yoga itu sudah dipengaruhi oleh Aisyah. Ya kan Mbak Yusri? Kelihatan kan? Begini, Yoga sama Aisyah itu kan dulu saling mencintai. Lah sampai sekarang pasti Yoga masih mencintai dia toh. Dan kalau sekarang mereka ketemu ya jelas ini kan untuk anaknya. Ya biarpun mereka udah bercerai ya, mau nggak mau demi anak itu. Ya toh? Ya udah kalau gitu kita singkirin aja Pelangi. Gak bisa begitu dong. Walaupun benar sih, mendingan kita singkirkan. Tapi dalam waktu dekat ini kayaknya enggak. Nantinya kita akan menyingkirkan Aisyah dan anaknya dari sini. Walah, tapi aku tuh khawatir, Mah. Baru sehari Aisyah ada di rumah ini, perlakuan Yoga sama aku udah berubah total. Aku harus sabar sampai kapan, Mah? Sampai Yoga benar-benar ninggalin aku, gitu? Kalau menurut saya ya, sebaiknya inilah waktu yang tepat untuk kita serang Aisyah. Bener banget, Mah. Mumpung Yoga lagi di luar, kita seret aja Aisyah keluar dari rumah ini. Jeng Mira, jangan begitu dong ngasih ide ke Sasa. Sasa, udah. Jangan ya, gak boleh. Nanti yang ada Yoga marah sama kamu. Udah serahin aja ke Mama ya. Halo Pak Rehan, Ibu Aisyah ingin bicara. Iya, boleh. Halo Rehan. Aisyah, kenapa? Apa ada masalah? Kenapa? Katakan. Rehan, apa udah ada kabar dari Ashanti? Ashanti belum ada kabar dari dia. Kenapa? Rehan, aku takut dia kenapa-napa. Mending kamu telepon dia duluan deh. Daripada kita nunggu kabar dari dia, kamu tanyain keadaannya. Sekarang ini aku tidak berani menghubungi dia. Karena kau tahu kan dia sedang dalam penyamaran, jadi aku tidak mau membuat dia sampai dicurigai. Makanya aku tidak berani telepon. Rehan, tapi aku takut dia dalam bahaya. Aku takut, Rehan. Tenang Aisyah, jangan khawatir. Ashanti baik-baik saja. Aku sangat yakin. Ya udah kalau kayak gitu, kamu SMS dia ya. Kamu tanyain keadaan dia gimana. Oke, nanti aku SMS dia. Sekarang, Rehan. Jangan nanti-nanti sekarang. Baiklah, aku SMS sekarang. Kau senang? Ya udah. Kalau udah ada kabar dari dia, kamu kasih tahu aku ya. Aku mau jalan-jalan dulu di sekitar rumah sakit. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan. Tapi ingat satu hal. Jangan keluar dari area rumah sakit. Mengerti? Iya, Rea. Assalamualaikum. Hebat banget ya sandiwaranya. Luar biasa. Jago banget. Pura-pura sakit untuk memikat hati anak saya lagi kan? Jangan-jangan kecelakaan itu adalah trik kamu. Supaya Yoga bisa balik lagi sama kamu. Kebaca. Yoga sendiri yang maksa aku untuk tinggal di sini. Aku nggak mau tinggal di sini. Oh, tapi kok buktinya kamu ada di sini ya? Itu tandanya. Memang kamu aja kepengen balik di sini. Kamu itu orang miskin. Memang kepengen banget hidup mewah di rumah saya yang besar ini. Ya, mau makan gratis. Udah kebaca Aisyah, udah kebaca banget. Mama, aku bukan orang seperti itu.
Saya kasih tahu sama kamu ya, jangan panggil saya Mama. Saya nggak suka dengar kamu tuh panggil Mama, Mama, Mama. Saya ini bukan Mama kamu. Kamu juga bukan mantu saya. Kamu tuh bukan siapa-siapa, nothing. Ih, perempuan ini benar-benar sombong ya. Aku nggak boleh kalah di depan perempuan ini. Rasain kamu Aisyah. Habisin aja sekalian, Jeng. Mama ini harus bawa Aisyah keluar di sini sekarang, Ma. Sebelum Yoga datang. Bangun! Kamu tuh nggak pantas tinggal di sini, ya? Pergi kamu dari sini. Kamu harus tahu dong, Yoga itu sudah menikah dengan Sasa. Kamu tahu kan, Sasa? Kamu tuh merusak rumah tangga orang. Sadar dong! Maaf ya, Ma. Aku nggak pernah punya niatan seperti itu. Yoga sendiri yang nyuruh aku untuk tinggal di rumah ini. Jangan bawa anak saya, ya? Itu bukan keinginan anak saya. Memang kamu aja yang kegatalan kepengen tinggal di sini. Kebaca banget sandiwara kamu tuh murahan, pura-pura sakit. Sandiwara yang lain dong, yang kerenan. Ini mah kebaca banget otak kamu. Mama nggak lihat aku sakit? Nggak ada, nggak kelihatan sakit kamu tuh. Sekarang juga ya, udah jangan kurang ajar, nggak usah ngebantah. Saya nggak suka sama kamu. Sekarang juga kamu keluar dari rumah saya. Terus ada aku gimana? Anak kamu tetap ada di tangan saya. Tidak boleh kamu bawa. Cukup kamu yang keluar dari sini. Oke, aku tetap di sini. Berani kamu yang ngebantah saya? Ini rumah saya, bukan rumah kamu. Sadar dong. Jangan sampai saya suruh orang untuk menyeret kamu, melempar ya. Lempar kamu keluar dari rumah saya. Mama kenapa sih teriak-teriak aja? Mama lupa ya? Aku juga kan punya hak untuk rumah ini. Bagaimana nih perempuan punya keberanian seperti ini menghadapi aku? Kurang ajar. Kamu sengaja memperdayai anak saya. Mama sendiri kan yang memperdayai aku dan Yoga. Mama memakai cara licik supaya aku bisa tinggal lagi di sini. Dan supaya aku nggak bisa ketemu sama anak aku lagi dan Mama bisa celakai aku. Kurang ajar banget. Bukannya terima kasih. Saya itu ngerawat anak kamu. Sekarang kamu nuduh saya yang bukan-bukan. Emang kenyataannya seperti itu kan? Nah, kurang ajar. Sekarang juga kamu keluar dari rumah saya. Atau saya suruh orang untuk menyeret kamu keluar dari sini. Nggak bisa dong. Ini kan rumah aku juga. Benar-benar kamu perempuan kurang ajar ya. Keterlaluan, gak punya sopan santun. Sadar dong, ini rumah saya. Kamu tuh bukan istri Yoga. Istri Yoga adalah Sasa. Gak usah ngarap banyak ya. Kamu gak bakal dapat kebagian, ya. Aku gak pernah punya pikiran untuk minta bagian. Kalaupun aku punya pikiran untuk minta bagian, lebih baik aku ambil anak aku aja deh. Benar-benar ya. Diajak bicara baik-baik malah ngajakin ribut. Kamu benar-benar gak bisa dibilangin. Kamu minta dikasarin ya. Oke. Saya ulang sekali lagi. Tolong kamu keluar. Bisa? Gak bisa. Ma, itu Yoga datang, Ma. Sa, cepetan, Sa. Kamu kasih tahu mertua kamu, Sa. Gimana caranya? Aduh, Sa, kayaknya nggak ada waktu, Sa. Mending kita ngumpet aja, Sa. Enggak. Ma! Ma lagi ngapain Aisyah? Jangan nangis dong. Nggak usah pakai nangis begitu dong. Biasa aja. Ya, Mama mau nyuruh Aisyah makan. Ini susah banget diajak makannya. Kok Aisyah bisa-bisanya yang ngomong kayak gitu sama Mama Indah? Tuh anak ya, makin hari makin aja kurang ajar. Mentang-mentang dibelain sama si Yoga itu. Mama harus lakuin sesuatu dong. Mama bikin si Aisyah cepet-cepet keluar dari sini. Aku tuh nggak suka kalau ngeliat Aisyah deket-deket sama Yoga. Tenang sayang, tenang. Kamu nggak usah ngajarin Mama ya. Mama udah tahu apa yang harus Mama lakukan. Mama akan pergi ke orang pintar untuk minta bantuan supaya bisa ngusir si anak kampung itu. Paling juga gagal lagi. Semua rencana Mama selama ini selalu gagal kan?
Sayang, kamu jangan sinis gitu dong sama mama. Kamu harus percaya dong sama mama. Tapi Ma, kalau kayak gini terus, Yoga bisa rujuk sama Aisyah. Yang ada aku akan semakin tersingkir dari Yoga. Bisa-bisa tersingkir dari rumah ini. Emangnya Mama mau kalau kita balik lagi kayak dulu? Kita kan gak punya apa-apa, Ma. Ya nggak mau lah, Syah. Mama nggak mau hidup miskin lagi. Udah, kamu tenang aja. Semua mama yang akan urus. Ayo. Kamu minum obat yang harus teratur ya. Aku nggak mau kamu sampai kenapa-napa. Oke? Yuk, biar cepet sembuh. Dasar perempuan pembawa sial. Sekarang dia sudah merebut perhatian Yoga. Gak tahu malu. Awas ya Aisyah, awas, lihat aja. Tunggu pembalasan dari saya. Saya hancurkan kamu sampai napas kamu habis, lihat saja. Aku bukan Aisyah yang bisa kamu tekan seenaknya. Lihat aja. Aku akan buat dia dan 2 nenek sihir itu shock terapi terus di sini. Pusing ya? Ma? Mama kenapa, Ma? Kok pusing ya? Ini semua gara-gara Aisyah nih. Kenapa jadi pusing gini sih? Ma, ya ampun. Ma, kenapa, Ma? Yoga! Bangun, Jang. Bentar ya. Ada apa ya? Ikutin aku. Ma, bangun, Ma. Enggak, kamu telepon dokter dong. Loh, Dok, bisa balik ke rumah lagi nggak? Ini Mama tiba-tiba pingsan. Ya, oke. Gimana? Dokternya mau datang ke sini kan? Iya, bisa sebentar lagi. Ma, bangun, Ma. Ma. Nak Yoga, kalau Tante boleh usul nih ya, sebaiknya Nak Yoga lepasin aja itu si Aisyah. Karena gara-gara Aisyah, mama kamu jadi sakit kayak gini loh. Iya, Gak. Kalau aku jadi kamu, aku akan mikirin perasaan mamaku sendiri. Apalagi dia satu-satunya orang tua kamu. Ya, ngapain juga sih ngurusin orang yang sama sekali gak ada kontribusinya untuk ngebesarin kamu? Itu artinya kamu egois, Gak? Selamat malam. Malam, Dok. Malam, Dok. Gimana, Dok? Ibu Indah harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena saya khawatir ada hubungannya dengan tumor otak. Jadi saya sarankan Ibu Indah harap dibawa ke rumah sakit Dewi Husada yang ada di Jalan Simatupang. Karena rumah sakit tersebut peralatannya lengkap dan cukup bagus. Yaudah, kita bawa sekarang ya. Ya ampun. Itu kan rumah sakitnya Rehan. Di situ kan ada Aisyah. Gawat. Kalau mereka lihat Aisyah, semuanya bisa berantakan. Ayo Rehan. Rehan, kamu harus angkat telepon aku. What? Kok gak ada signal sih? Ya ampun, aku harus telepon Rehan. Yoga dan keluarganya kan lagi on the way ke rumah sakit. Ada signal. Oh iya, aku harus telepon rumah sakit. Ayo, angkat dong, ayo. Halo suster. Iya, ini saya Ashanti. Iya, tolong hubungin ke kamar 203 VVIP yang di situ kamarnya Ibu Aisyah. Ayo ya, saya tunggu. Cepetan. Aduh, aku harus pastiin. Semoga aja Aisyah ada di kamarnya.
Halo Bu Ashanti. Iya, gimana? Apa Bu Aisyah ada di kamarnya? Aduh, ayo suster, tolong pastiin Bu Aisyah ada di kamarnya. Kalau ada yang lihat Bu Aisyah, suruh Bu Aisyah masuk kamar. Kalau dia nanya, disuruh sama Bu Ashanti. Oke? Ya baik Bu. Oh, Aisyah lagi keluar kamar lagi. Gimana kalau sampai Aisyah ketemu sama Yoga dan Syasha? Aduh, bisa selesai semuanya. Gimana ini? Yang cepet toh. Hah? Ayo. Aku bisa memperlambat Yoga. Ya. Aduh, mana sih nomornya? Aisyah kan udah kasih nomornya. Oh, ini dia. Enggak, itu telepon kamu nggak diangkat. Syah, masih lama nggak sih? Di mana sih rumah sakitnya? Aku nggak sampai-sampai. Itu perempatan di depan kita belok kiri, Ma. Rumah sakitnya nggak jauh dari situ kok. Tak pijitin ya. Kok nggak diangkat juga sih? Ya ampun, gimana ini? Yoga nggak angkat juga lagi. Aduh, gimana ini? Aku harus telepon siapa? Aku telepon Rehan. Ayo, kamu harus angkat kali ini. Halo? Rehan, kamu di mana, Rehan? Rehan, sekarang Yoga dan sekeluarganya lagi on the way ke rumah sakit kamu. Apa? Rumah sakit? Terus? Iya, Rehan, dan sekarang Aisyah lagi gak ada di kamar. Ayo dong, Rehan, bantuin aku. Gimana kalau sampai Yoga ketemu sama Aisyah? Ya, aku mengerti. Aku akan suruh orang rumah sakit mencarinya. Ya. Iya, Rey. Kamu harus pastiin kalau Aisyah lagi ada sama kamu. Oke? Jangan sampai dia ketemu sama Yoga. Oke? Halo? Ini perintah untuk semua suster. Aisyah tidak ada di kamarnya. Para suster harus mencarinya. Iya, aku mengerti. Pokoknya semua suster. Ini perintahku. Ya, lakukan. Hai. Apa kabar? Kau Yoga kan? Ya kan? Baik. Maaf, kamu... Hai, aku Rehan. Kalau tidak salah kita pernah bertemu dalam pertemuan bisnis? Ya, ibumu kenapa? Ya, tadi ibu saya pingsan di rumah, jadi saya bawa dia ke sini. Oh,
kasihan sekali. Begini saja, aku akan atur supaya ibumu dapat prioritas di sini. Oh, terima kasih ya. Tidak apa-apa, itu bukan masalah bagiku. Tidak apa-apa, terima kasih. Sedang bertemu. Yoga. Aisyah, kenapa keluar? Untung saja aku melihat. Tadi hampir saja Yoga dan keluarganya melihatmu di rumah sakit ini. Ayo sekarang kita kembali ke kamarmu ya. Di sana kamu lebih aman. Ayo. Ayo ke sana. Aisyah. Kamu tidak apa-apa? Baik, kamu tenangkan diri dulu. Aku sangat mengerti, Aisyah. Pasti ini adalah hal yang sangat berat. Tapi kau harus mengerti juga bahwa Asanti juga sedang berusaha keras. Jadi kau juga harus tetap semangat melewati ini supaya usaha kita berhasil. Kau tidak ingin gagal kan dalam hal ini? Duduklah di sini, biar ku dorong. Sudah nyaman? Oke. Iya, ada sesuatu di otak pasien yang bisa mengganggu pasien sehingga kemungkinan itu yang menyebabkan dia pingsan. Ya ampun, Ga. Kasihan banget Mama. Ga, kamu harus lakuin sesuatu. Kita selamatin Mama, Ga. Tapi bisa sembuh kan, Dok? Dok, aku mohon tolong sembuhkan mamaku. Saya butuh waktu untuk pengecekan lebih detail lagi. Saran saya, sebaiknya pasien rawat inap untuk sementara ini. Pokoknya kita semua harus berdoa supaya tumor di otaknya Indah itu bisa diangkat ya. Aduh, gimana ini? Suster, ayo. Bentar, Sus. Mama mulai sadar. Oh ya. Ma, alhamdulillah Mama udah sadar. Ini di mana nih? Indah, kamu itu tadi pingsan, sekarang itu mau diopname. Kamu sakit, Indah. Masuk? Enggak. Mbak Yu, aku nggak mau diopname. Aku mau pulang. Ma, bentar, Ma. Ma, Mama tuh harus sembuh dulu baru bisa pulang, Ma. Yoga, Mama mau pulang. Mama nggak mau diopname. Ma, sabar dulu, Ma. Tadi dokter bilang Mama harus dirawat di rumah sakit. Hah? Dirawat? Enggak. Mama nggak perlu dirawat. Iya, Jeng. Sabar aja, Jeng. Palingan juga nggak lama kok, Jeng. Enak aja. Maunya di rumah. Titik, saya mau pulang. Nggak bisa, Indah. Ada tumor di kepala kamu. Udahlah Mbak Yu, pokoknya aku mau pulang. Dokter pasti salah. Yoga, Mama mau pulang. Kamu nggak mau ngantri Mama pulang? Mama bisa pulang sendiri. Minggir. Nggak usah. Pokoknya nggak pulang. Nggak ada opname lo. Nggak mau pulang. Mama tunggu rumah. Ayo Yoga, cepet. Udah nggak betah Mama di sini. Tunggu. Sebentar ya, aku harus nemuin seseorang dulu, bentar. Aduh, apalagi sih Yoga? Pakai telepon aja. Aku nggak punya nomornya. Bentar, nggak lama kok. Jangan lama-lama ya. Halo Pak Rehan, di sini ada yang mencari Bapak. Oh iya Pak, baik. Saya akan suruh untuk menunggu. Tadi Pak Rehan bilang Bapak suruh menunggunya.
Sebenarnya saya nggak bisa lama-lama nih di sini. Saya boleh tahu aja nggak kantornya di mana? Nanti biar saya yang samperin. Suster, Ya, Mbak. Bapak ini minta diantarkan untuk ruangan Pak Raihan. Bisa tolong antarkan, Sus? Iya, mari Pak, silakan. Oh yaudah, makasih ya. Alhamdulillah dia tidak melihatnya. Kau tahu sendiri bagaimana Aisyah. Aisyah bukan tipe orang yang mudah diyakinkan. Ya itu juga yang aku katakan padanya. Dia sangat khawatir padamu, Asanti. Aku juga mengatakan untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirimu. Ini ruangannya Pak Rehan, Pak. Sini. Iya. Nah, makasih ya. Iya. Saya mau ucapin terima kasih ya karena tadi udah bantuin mama saya. Itu tugasku, itu bukan masalah. Maaf, kalau aku tidak salah kita pernah bertemu sebelumnya di Australia, Jakarta Conference. Hah? Ya. Hah? Maaf, saya benar-benar nggak inget. Tapi kamu bisa inget nama saya. Sudah lebih baik ibu kamu? Iya tadinya sih mau dirawat, cuman dia nggak mau. Jadi ya kita pulang aja. Aku mengerti yang kau rasakan. Memang kadang kita harus mengalah pada orang tua, tapi semoga itu yang terbaik. Dia selalu takut kalau berbau rumah sakit. Tapi ya mau gimana lagi? Ya kan saya juga nggak bisa maksa dia. Yaudah, saya pamit dulu. Pak Rehan, terima kasih ya. Kau panggil Rehan saja. Rehan. Hati-hati ya. Oke, thank you. Oke. Mbak Yu, setuju nggak? Kalau ini udah kelamaan yoga nih. Aku paling nggak betah loh nunggu begini Mbak Yu. Iya, ya aku ngerti, tapi piye ya? Sasa, susulin yoga nih. Aku coba telepon aja ya, Mah. Iya udah telepon tanya di mana. Ini udah kelamaan nggak bener nih. Tuh yoga datang. Yoga, lama banget sih kamu ngapain sih? Tadi nemuin teman lama. Tadi dia tuh yang nolongin mama. Kalau aku nggak bilang terima kasih kan nggak enak. Oh gitu, teman lama kamu. Kenapa nggak telepon aja? Kan aku udah bilang aku nggak punya nomornya dia. Kok bisa sih? Temen lama nggak punya nomor teleponnya, aneh. Udah laga, kita jalan aja. Kasihan kan mama kamu, pasti dia capek mau istirahat. Yuk. Iya, yoga ayo toh, wis toh. Ayo cepat. Aisyah. Aisyah. Aku pikir kau keluar. Tidak keluar kan? Rehan, kenapa kamu nggak bilang sama aku kalau kamu kenal sama Yoga? Sungguh aku tidak tahu kalau aku sebelumnya pernah bertemu dengan Yoga, tapi cuma sekali. Iya, aku dengar kau semua pembicaraan kalian. Tapi aku jadi khawatir kalau Bu Indah dirawat di sini. Bisa aja kan salah satu dari mereka tahu keberadaan aku. Aisyah, itu tidak akan terjadi. Kalaupun dia dirawat di sini, kau tidak akan bisa bertemu dengan mereka karena kau tahu kan, rumah sakit ini sangat luas. Kecil kemungkinan bertemu mereka. Rehan, kamu tuh nggak bisa menyepelekan mereka. Bisa aja kan, keberadaan mereka di sini adalah sebuah pertanda. Aisyah, aku tidak ingin kau keluar dari rumah sakit ini. Hanya tempat ini yang aman, tempat lain tidak aman untukmu. Di luar kau bisa terancam. Lagi pula kalau di luar, kau mau tinggal di mana? Hanya tempat ini yang aman, ya kan? Sebaiknya aku pergi aja dari sini. Aku sudah meyakinkan, apalagi yang kurang. Coba katakan, apalagi yang harus kulakukan. Coba katakan. Rehan, tapi kan suatu saat pasti mereka tahu keberadaan aku di sini. Udah gini aja, kamu batalin rencananya Ashanti. Aku takut Ashanti kenapa-napa di sana. Aku akan ingatkan supaya Ashanti hati-hati. Bagaimana?
Rehan, ini bukan kebetulan. Aku mohon Rehan, kehadiran mereka di sini adalah sebuah pertanda. Aku benar-benar gak mau Ashanti dalam celaka. Suatu saat nanti mereka pasti akan tahu keberadaan aku di sini. Kamu rela melihat Ashanti celaka? Ashanti akan baik-baik saja. Aku yakin. Kejadian tadi cuma kebetulan. Tidak akan terulang. Tapi Ashanti baik-baik saja kan? Lihat kan, Yoga semenjak deket dan kenal dengan Aisyah sudah banyak banget berubah. Udah lama, gak usah mikir yang berat-berat dulu. Mama harus ingat kondisi Mama, supaya Mama cepat sembuh. Iya Jem, bener kata Syasha. Udah Jem gak usah mikir apa-apa ya. Yang penting Jem istirahat aja biar cepat sembuh. Ya Jem? Ya, memang. Saya tuh harus sembuh. Mbak Yu, cuman bagaimana mau istirahat? Yang ada mikirin terus tentang Aisyah. Gimana itu tuh? Wis toh, sing sabar toh. Ayo. Ayo. Ayo Mah, kita turun Mah. Aisyah, gimana keadaan kamu? Masih pusing? Sedikit, tapi udah baik kok dari sebelumnya. Syukurlah. Oh ya, aku minta maaf ya. Tadi aku sempat panik gara-gara keadaan Mama. Gak apa-apa. Kamu kan emang harus duluin Mama. Pelangi kayaknya lebih tenang kalau deket sama kamu. Sebelumnya dia rewel banget. Oh ya, dikit lagi jam makan malam. Kita makan bareng yuk di meja makan. Nggak usah Mas, aku kan gak enak sama Mama, sama Syasha. Udahlah, kalau mereka nggak suka, ya biar mereka aja yang pergi. Enggak Mas, aku makan di sini aja. Sampai kapan kau makan di kamar sendirian terus? Hah? Udahlah, yuk. Biar kita biasain kau makan bareng, ya. Udah deh. Ini Nyonya. Ini udah semuanya? Sudah Nyonya. Ah, betul sekali ini gorengnya. Kita makannya nunggu Bu Desri sama Yoga ya. Bi, aku minta piring satu lagi ya. Baik Tuan Yoga. Aisyah, kamu duduk ya. Kamu harus makan yang banyak. Nih, kamu pakai piring aku dulu. Aku ambilin makanan buat kamu ya. Nah, ini buat aku aja dulu. Ya. Thank you. Yoga, kita semua nungguin kamu loh. Aku jadi gak nafsu makan. Sasha, jangan kemana-mana. Udah di sini aja. Yoga, kok kamu dari tadi memperhatikan Aisyah aja? Kenapa yang diladeni cuma Aisyah? Aisyah itu kan bukan istri kamu lagi. Istri kamu adalah Sasa. Gak boleh begitu dong kamu. Gimana sih Yoga? Memang kita di sini gak perlu makan. Kamu ajak juga dong istri kamu makan. Aisyah terus. Dia bukan siapa-siapa kamu. Ma, Aisyah tuh kan sekarang lagi sakit. Dia belakangan kan ngalamin hal-hal yang buruk dan itu semua gara-gara aku juga. Gara-gara kesalahan aku.
Jadi, maksud kamu gimana? Kamu nggak kepengen supaya Aisyah tidak kehilangan selera makannya? Mau kamu begitu? Jadi kamu dari tadi ngeladenin terus? Kamu nggak memperhatikan kita? Ma, udahlah. Jangan ajak aku berdebat di sini. Ini selera makan Aisyah hilang. Oh, begitu. Yang kamu jaga selera makannya hanya Aisyah. Sadar Yoga, di meja makan ini ada siapa? Ada mama kamu, mertua kamu, ada juga istri kamu. Kamu nggak ngelihat ada siapa di sini? Cuman Aisyah doang. Permisi, saya mau lihat Pelangi dulu. Enggak. Kamu di sini aja. Biar aku aja yang ngurus Pelangi, ya. Nggak usah, Mas. Biar aku aja. Aku udah benar-benar nggak tahan lagi, Ma. Aku benci sama Aisyah. Dia akan merebut Yoga dari aku, Ma. Sabar sayang. Kamu harus percaya. Suatu saat nanti pasti ada jalan keluarnya. Supaya Yoga tidak mengejar-ngejar Aisyah lagi. Ya? Ya kan, Jo? Iya. Sasa, jangan emosi dong. Jangan mau kalah sama perempuan kampung begitu. Ayo, mana Sasa yang dulu? Tenang aja, kamu kan ada Mama. Jadi nggak selera makan ya? Iya, curantakan gara-gara perempuan kampung itu. Memang harus cepatnya dilenyapkan. Betul, saya setuju. Ya ampun, aduh, gimana ya ini kok Pelangi malah nangis sih? Cup ya, jangan nangis ya, sayang. Hey, aduh, gimana ya? Pelangi, cup. Hey. Aduh, kamu jangan nangis ya, iya. Aduh, gimana ini? Pelangi. Hey, jangan nangis ya. Udah ya, kamu jangan nangis. Hei, kamu kenapa sayang? Apa dia haus kali ya? Apa? Maksudnya aku disuruh nyusuin Pelangi? Aduh, mana bisa sih aku? Enggak. Mungkin dia bukan haus, Mas, tapi dia cuma kegerahan aja. Nanti juga berhenti kok nangisnya.